Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadaram taramin para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati fatwah kawanipun, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kiai Ansori, pangapunten Kiai Ansori saking Sedayu City. Nah, Sedayu City. Bagi sedaya pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah SWT yang berbahagia, tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keutamaan pada 10 hari awal bulan puasa ini. Amin, Allahumma amin. Langsung saja sholawat serta salam kunjuk katur dumateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya wonten alam dunia terlebih wonten alam akhirat. Pemirsa NU Turen Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pengajian online di kesempatan hari ini kita bisa menimba ilmu kepada beliaunya, yaitu Kiai Ansori dari Sedayu, dengan tema keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Karena kalau dibanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya itu banyak perbedaannya. Di antaranya yang saya ketahui dari usia saja, itu kalau usia pada umat-umat Nabi dahulu itu banyak-banyak, ada yang 100, 200. Nah, namun pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita berpatokan pada Nabi Muhammad itu 63. Namun banyak sisi-sisi lain, keutamaan yang harus kita syukuri dengan penuh keimanan dan ketakwaan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pemirsa NU Turen Official yang dirahmati oleh Allah, langsung saja mari kita saksikan bersama-sama, kita ngilmu bersama-sama kepada panjenenganipun wekdal dipun jemeraken. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa NU Turen Official semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini di bulan yang penuh keberkahan, di bulan Ramadan ini, semoga kita semua bisa menyempurnakan ibadah yang ada di dalamnya, utamanya ibadah yang wajib, dan kita bisa menyempurnakan dengan menambah ibadah sunnah. Pemirsa NU Turen Official semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tadi sudah dihantarkan oleh Ustadz Maftuhin tentang ngaji bareng, ngaji online di channel YouTube NU Turen Official. Intinya pada kesempatan saat ini kita akan mencoba membuka keterkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak kita ini termasuk hidup di akhir daripada Rasul yang diutus di muka bumi ini. Kadang ada sedikit guyonannya ngeten Ustaz. Hidup di akhir-akhir itu susah. Udah usianya nggak begitu panjang, ujiannya besar.
Ngaten nggih. Nggih. Enak hidup saya di zaman-zaman dulu, usianya panjang. Mau jalani ibadah ini itu nggak begitu banyak ujian. Itu kadang ada guyon seperti itu. Tapi kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih usia yang di situ pendek, terus kemudian dikasih istilahnya perjalanan dan peradaban yang ada. Banyak sekali ujian dan godaan dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita yang kondisi seperti ini tetap diberikan kemuliaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dipun banding dengan umat-umat sebelumnya. Karena di dalam satu kaidah kan ada kaidah yang menyebutkan al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala seseorang di mata Allah itu diukur dari jerih payahnya berbuat. Kalau umat zaman dulu mau ibadah mudah karena nggak begitu banyak ujiannya. Tapi kalau umat sekarang Ustaz, waduh, ate nglakoni ibadah kok abot ujiannya berat, tapi kok masih mampu untuk melaksanakan ibadah. Niku ternyata pahalanya sungguh lebih besar daripada di saat hamba Allah menjalani ibadah tanpa ada ujian. Nah, adanya bobot ujian dalam melakukan ibadah tadi itu. Nggih, karena al-ajru ala qadri ta'ab itu pahala seseorang itu di mata Allah diukur dari jerih payah dan berbuatnya. Lek ditingali ngeten Ustaz, berarti di mata Allah niku baik wong gak duwe, wong duwe, rakyat biasa atau pejabat niku mau jalani ibadah, insya Allah semua ada peluang Ustaz. Ibaratnya wong mboten gak ada duit Ustaz, niku ate nglakoni ibadah niku abot, lebih-lebih ibadah sosial. Ya kalau mereka-mereka yang saat itu dikasih kelonggaran oleh Allah yang namanya finansial, mudah bisa berbuat. Tapi kalau mereka-mereka yang pada saat itu sulit kepingin menjalankan ibadah sosial dengan jalan mengeluarkan harta benda ataupun uang, sepertinya akan berat. Berarti kesimpulannya tetap di mata Allah diukur dari berat dan tidaknya berbuat, bukan diukur besar kecilnya perbuatan. Boleh besar kecilnya perbuatan, aku gak iso malian gak tahu ono lah ngoten Ustaz ya. Nah, akhirnya dari situ akhirnya semuanya bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten salah satu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Umat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dikasih 5 hal yang di situ tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada 5 keutamaan, ada 5 kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, yang 5 itu tadi tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang pertama, al-awwalu idza kana awalu lailatin min ramadhana yang durullahu ilaihim birahmah. Ketika awal malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penglihatan penuh kasih sayang. Dadi yang niku lek pun dipun pirsani kali Gusti Allah dengan penuh kasih sayang, ini menandakan orang ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan.
dan ini diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ngeten Ustaz pertanyaan nih, kalau di situ dikatakan malam pertama bulan Ramadan Allah melihat umat Muhammad dengan melihat atau dengan pandangan belas kasih. Lah mungkin pertanyaannya gini, umat-umat sebelumnya di situ apakah juga ada menjalani yang namanya ibadah puasa? Ya kita kembalikan kepada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang khitabnya ini diarahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan pada kamu semua untuk menjalankan puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kesimpulannya masih umat saderenge umat Kanjeng Nabi Ustaz nggih tetep dipun wajibaken poso, cuma posone modele yo nopo lah niki sing kita mboten menangi. Cuma yang jelas lek ningali ayat ini tetep itu juga ada kewajiban. Pangapunten Yai. Jadi ada keterangan bahwa pada hari pertama bulan puasa itu bagi umatnya Nabi Muhammad yang menjalankannya pada hari itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah hal ini juga terjadi pada umat-umatnya sebelum Nabi Muhammad? Ini tidak terjadi, karena di situ dikatakan bahwasanya 5 hal ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Bahkan kalau saya membuka di dalam kitab Irsyadul Ibad, taubatnya umat sebelum umat Muhammad itu harus di tanah haram. Tapi oleh umatnya Kanjeng Nabi di mana saja dan kapan saja, bahkan maksiat di tanah haram, taubatnya di luar tanah haram tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelanjutannya niki wa Ustaz, awaman yang duru ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Lati yang sing di situ sudah dilihat oleh Allah dengan rahmat, dengan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abada, maka orang tadi tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Terus niki keutamaan yang pertama yang diberikan Allah kepada umat Muhammad awal masuk Ramadan itu sudahlah termasuk diampuni dosa dan kesalahannya, walaupun tak umat Muhammad tanpa meminta maaf, tapi yang penting masuk Ramadan mau menjalani ibadah yang wajib, yaitu namanya puasa, mau menyempurnakan ibadah yang sunnah, contohnya dengan mau melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka dosa-dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan didasari dengan iman, keyakinan yang kuat, karena ini semata-mata adalah perintah yang datangnya dari Allah, wahtisaban, dan didasari semata-mata berharap rahmatnya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang tadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itulah keutamaan umat Muhammad, Ustaz. Ya. Ada lagi keterangan Bang Apunten. Kalau kita itu biasanya kan lebih suka diimin-imin sama pahala, kelipatan pahala. Seperti puasa pada
hari puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis itu kelipatan pahalanya sekian, kemudian puasa sunnah pada awal bulan Syawal itu kelipatan pahalanya sama dengan puasa berapa tahun, 8 tahun. Insya Allah demikianlah. Itu apakah juga terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad? Umat sebelum umat Muhammad tidak terjadi, Ustaz, dilipat-lipatkan itu. Semuanya hanya diukur dari perbuatan. Maka kalau saya pernah membaca di dalam kalau nggak salah itu juga di seputar bahas tentang Ibanatul Ahkam, di kitab Ibanatul Ahkam. Jadi intinya umat Muhammad itu termasuk dikasih kelebihan oleh Allah, baik secara substansinya ibadah, memang hakikatnya ibadah, dan dikasih kelebihan oleh Allah berupa tambahan pendukung, yaitu tempat, waktu, dan keadaan. Nah, inilah kita ya termasuk niki, Ustaz. Nggih. Wasani ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfari lahum. Umat Muhammad karena menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ini tadi kan siapapun kalau menjalani ibadah di bulan apa saja, kapan saja, sedayane sae. Tapi kok di situ ada umat Muhammad menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini ada nilai tambahnya, keutamaan yang nantinya akan dia dapatkan dari Allah. Apa? Ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampunan bagi umat Muhammad yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wes, luar biasa. Jalani ibadah di bulan Ramadan bagi umat Muhammad, ternyata di situ ini Allah langsung menyuruh kepada malaikatnya untuk bagaimana umat-umat yang di situ menjalankan ibadah dicatat semua dan dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini termasuk keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di saat masuk di bulan Ramadan. Jadi ini merupakan kesempatan emas bagi seluruh umat Islam yang mau menjalankan ibadah puasa sebagai sarana untuk memperbaiki iman, takwa, amal, juga sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu Ustaz. Jadi tadi kan rumusnya tadi ya, umat Muhammad itu pendek usianya. Maka kalau tidak memanfaatkan di momen-momen yang sangat baik, termasuk di saat masuk di bulan Ramadan, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang baik, ini rugi, eman bahasanya. Karena saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan yang ada di dalamnya. Dan ini yang nomor 3, wasalisu annaroihata famiso imiyat atyabu indallahi min rihil miski. Ya. Keutamaan yang diberikan Allah yang nomor 3 pada umat Muhammad ketika masuk bulan Ramadan, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih harum dibanding minyak misik menurut Allah. Menurut Allah, Ustaz. Maka nih dengan adanya hadis ini, akhirnya dalam tatanan hukum syariat di situ disebutkan orang menghilangkan bau, contohnya gosok gigi mulai masuk waktu subuh sampai sebelum zawalul syamsi, lengsernya matahari, berarti masuk waktu zuhur, itu hukumnya hanya boleh gitu aja Ustaz. Tapi ketika sudah zawalul syamsi, sudah masuk waktu zuhur sampai sebelum maghrib,
itu gosok gigi itu tambah makruh. Kan hukumnya gitu Ustaz. Makruh kan secara syariat. Akhirnya ya benar kan ada hadis ini. Kan orang itu puasa semakin lama semakin bau gak enak. Kok dihilangkan? Tambah nggak bagus itu. Wong padahal di situ semakin berbau, di mata Allah baunya itu tambah lebih kayak minyak misik gitu. Makanya hukum syariat menyebutkan berkumur, gosok gigi di waktu pagi hukumnya boleh. Tapi kalau di waktu siang itu hukumnya adalah makruh. Konsekuensi makruh seandainya nanti ada yang tertelan, ini mengakibatkan puasanya batal. Syariat sampai menjabarkannya di situ karena sudah setengah hari menjalankan puasa, kemudian melewati hukum makruh, amat sayang. Seandainya sampai terjadi berkumur, kemudian ada sedikit yang air masuk, yang tertelan malah menjadikan batal. Makanya sampai dihukumi makruh sama makruh itu untuk tadi. Ihtiyat maksudnya ya hati-hati. Nah, benar. Karena gini kalau sempat hukum kok sampai seperti itu ya memang betul di sini baunya orang yang berpuasa itu lebih utama daripada minyak misik menurut Allah. Logikanya semakin lama mulut kita ini diam, artinya nggak kemasukan apa-apa, kan semakin lama di situ berbau. Kok dihilangkan? Maka di situ kurang baik. Wong bau misik kok dihilangkan eman kan? Nah, gitu. Nah, niki sing nomor sekawan Ustaz. Warabi'u yaqulu Allahu ta'ala lil jannati. Keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di saat bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh pada surganya Allah, ittakhidhi zinatik, wahai surgaku bersiaplah atau berbenahlah atau siapkanlah, karena nantinya surga-surga yang saya siapkan ini untuk menyambut kehadiran nantinya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mengisi keutamaan di dalam bulan Ramadan. Jadi intinya pun sampai surganya saja loh niku kali Gusti Allah dikongkon siap-siap nantinya untuk menyambut kedatangan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau menyempurnakan di dalam puasa di dalam bulan Ramadan. Lah menyempurnakan ini garis besarnya ini dua Ustaz. Yang pertama menjalankan yang wajib yang namanya ibadah puasa, di mana puasanya didasari dengan secara benar sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Lah kita tahu kalau syariat yang dibawa oleh Rasulullah setelahnya kita memahami penjabaran yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama mujtahid kita bahwasanya yang namanya puasa itu adalah bagian dari ibadah, di mana di dalam ibadah ada dua syarat yang pokok. Yang pertama harus ada niat dan yang kedua harus ada perbuatan. Niat di waktu malam hari, perbuatannya adalah imsakun an muftirin, mencegah dari hal-hal yang di situ membatalkan puasa. Nah ini puasa yang dilakukan dengan benar dan kemudian di saat bulan Ramadan mau menambah amalan-amalan sunnah, utamanya mau menjalankan ibadah sholat sunat tarawih dengan benar dan bisa terus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di situ akan mempersiapkan ganti yang sungguh luar biasa, yang sehingga dipundawakan tubali badil mu'minina hum auliyai, sangatlah beruntung orang-orang yang di situ ketika masuk di dalam bulan Ramadan mau menyempatkan untuk menjalankan keutamaan di dalamnya,
maka disitulah termasuk golongan orang-orang yang beruntung dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nggih, logikane posone karo trawehe gak oleh godang ngoten Ustaz supaya oleh niki Ya lho. poso, ya tarawih. Nggih. Untuk menyempurnakan Menyempurnakan puasa tidak hanya tersebut. puasa tok yang wajib tok tapi juga ditambah dengan amalan ibadah sunnah. Lah sing gak oleh niku tambah diwalik Ustaz. Oh, ngaten. Traweh tok tapi posone enggak. Tarawih tasik milih sing cepet. Sing cepet pisan. Ki padha karo gawe sabuk gak nggawe celana akhire. Ya. Lah Alhamdulillah, matur suwun Pak Yai pangapunten. Nggih, nggih, Sudah hampir 30 menit pengajian online pada kesempatan ini berlalu, dan begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan ini. Umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang diberi kesempatan, atau bahkan ini adalah kesempatan emas sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadah, kemudian upaya untuk memperbaiki diri, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak menurunkan rahmatnya, banyak menurunkan magfirahnya pada bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan seluruh pemirsa NU Turan Official bisa menjalankan ibadah semua rangkaian-rangkaian pada bulan Ramadan ini dengan sempurna, utamanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf pemirsa, sebelum pengajian pada kesempatan ini saya akhiri, saya selaku pembawa acara juga mohon banyak-banyak maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dalam penyampaian ini ada kurang baiknya. Namun sebelumnya juga ini ada titipan Agnu, ya, ya produknya NU, ya produknya NU. Orang NU minum Agnu. Jadi panjenengan semuanya bisa menyegarkan buka puasa panjenengan, kemudian sahur panjenengan dengan air mineral Agnu. Terima kasih. Kiranya cukup sekian. Wawal muwafiq ila ahmid tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. dipun doa Yai. Pemirsa Nuturan Official semua yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesempatan, Amin, amin. senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan kesempurnaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Amin, amin. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa bersama dengan harapan mudah-mudahan kita semua ini nantinya selalu digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bihaqi qudurina bihadal majlis wa bihaqi qiraatina ayatul Qur'an wa bihaqi qiraatina shalawatina ala Rasulullah wa bihaqi doaina wa bihaqi majlisina hasil maqasidana wa di jami'a hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasila min la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.